siapa kita? Saya Sifat Surai. Saya Galih Wicaksono. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik Israel-Palestina. Sebagian besar seluruh dunia menganggap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik agama. Namun konflik ini sebenarnya disebabkan adanya perebutan tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan karena bangsa Yahudi ingin mendirikan nasional home di tanah Palestina, serta Yahudi menganggap Palestina memiliki tanah yang menjanjikan. Berbagai perundingan dan kesepakatan telah ditandatangani dari Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian OSL 1 1993 hingga Perjanjian Oslo 2 1995. Semua perjanjian dan keputusan PBB pada intinya menurut kedua belah pihak menahan diri dari aksi kekerasan. Lebih khusus, Israel harus menarik dari wilayah Palestina yang didudukinya. Selain itu juga menuntut Israel menghentikan penyerangan warga sipil dan mengakui eksistensi Palestina. Namun semua kesepakatan dan revolusi itu tetap saja dilanggar oleh Israel. Pelanggaran itu disebabkan oleh beberapa persoalan prinsip kedua belah pihak berkaitan dengan kesepakatan perjanjian. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Konflik ini dilatar belakangi oleh kedua negara yang menganut ideologi yang berbeda, yaitu sosialis, komunis, dan kapitalisme, yang sempat mengalami perperangan pada tahun 1950 dan berakhir pada 1953. Pemahaman dan pendapat yang berbeda antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat mempengaruhi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 mengadakan pemilihan pemerintahan di seluruh wilayah Korea. Uni Soviet menggagalkan sistem pemilu di wilayah Korea Utara, kemudian diperkuat dengan mengangkat kepala negara kedua wilayah ini. Wilayah utara Korea disebut dengan Republik Demokratik Korea atau DPRK, sedangkan wilayah selatan Korea disebut dengan Republik Korea. Dari peperangan yang pernah terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 membuat kedua negara merasakan dampak yang luar biasa. Di antaranya jumlah korban yang gugur dalam peperangan mencapai jutaan jiwa, banyaknya infrastruktur. Sekian penjelasan tentang konflik Korea Utara dengan Korea Selatan. Jadi yang berikutnya adalah konflik Rohingya. Jadi etnis Rohingya ini adalah kumpulan masyarakat yang menetap di daerah Rakhine, negara bagian Myanmar yang berbatasan langsung dengan negara Bangladesh. Kemudian, konflik Rohingya dengan Myanmar ini timbul oleh beberapa faktor yang menimbulkan diskriminasi etnis. Faktor utama dalam konflik Rakhine dan Rohingya di Myanmar ini yang pertama itu faktor geografis etnis. Kemudian ada faktor keamanan yang lemah, terus ada faktor politik. Nah, faktor politik di sini ada politik antar elit, kemudian burmanisasi, kemudian ada diskriminasi politik. Terus yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini adalah disebabkan oleh krisisnya ekonomi dan diskriminasi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu konflik Indonesia dan Malaysia. Konflik ini muncul diawali dengan adanya masalah klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia mengklaim bahwa
wayang kulit merupakan produk budaya yang berasal dari negara mereka. Padahal pada kenyataannya wayang kulit merupakan produk budaya Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Jawa pada zaman dahulu ke Malaysia, sehingga Malaysia mengklaim bahwa wayang ini merupakan produk budaya mereka. Dalam menangani permasalahan ini, karena munculnya sikap protes dari masyarakat Indonesia yang tidak menyetujui klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia, pemerintah berusaha untuk mengerai permasalahan ini melalui media massa, salah satunya melalui media sosial. Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang mengingatkan dalam kebijakannya, dalam edarannya, menuliskan bahwa dilarang menuliskan hal-hal negatif tentang Indonesia, masalah hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Sedangkan dalam media massa Indonesia, pada umumnya media massa Indonesia tidak menggiring opini pada opini tertentu, tetapi mereka lebih menyerahkan kepada masyarakatlah yang berhak berkomentar, entah itu pro atau kontra. Sejatinya hingga saat ini media massa masih berfokus pada politik untuk menangani permasalahan budaya tersebut tanpa melibatkan budayawan-budayawan untuk menggali informasi, padahal seharusnya budayawanlah yang paling penting dan menjadi aktor utama dalam menangani permasalahan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Rusia dan Ukraina. Krisis ini berawal pada November 2013 ketika Presiden Ukraina yang saat itu Viktor Yanukovych menolak menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan memilih menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sekitar $15 AS serta potongan harga gas dari Rusia sebesar 30%. Keputusan Yanukovych tersebut menuai protes masyarakat Ukraina pro-barat yang berlangsung di Kiev dan berlanjut hingga tahun 2014. Dengan seiringnya berjalan waktu, aksi protes tersebut berubah menjadi aksi yang menggunakan kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya puluhan demonstran. Banyak upaya mediasi yang telah dilakukan. Kesepakatan pembagian daerah kekuasaan pemerintah Ukraina juga melibatkan beberapa mediator dari berbagai negara di Eropa, yaitu Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, dan Polandia. Konflik menjadi memanas karena Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menghilang dari Kiev dan ditambah perilaku arogan para demonstran di gedung pemerintah Ukraina. Viktor Yanukovych digantikan sementara oleh Alexander Turnikov pada tahun 2015, lalu digantikan oleh Petro Poroshenko, serta terbentuklah pemerintahan baru di Ukraina yang pro-Uni Eropa. Berubahnya kecenderungan politik Ukraina membuat Rusia semakin agresif karena usahanya untuk mendominasi Ukraina tidak berhasil. Sejak pertama kali serangan militer oleh Rusia, konflik tersebut terus memanas sehingga memerlukan upaya damai untuk merampungkan konflik tersebut. Setidaknya ada 4 cara untuk menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina, yaitu melalui negosiasi, good offices, organisasi internasional, serta mediasi. Beberapa upaya tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak yang dirasakan akibat terjadinya konflik. Yang pertama, dampak konflik Israel-Palestina. Salah satu dampak dan konflik ini adalah pemboikotan produk-produk pro-Israel yang dilakukan oleh umat muslim sebagai upaya melawan Israel dan memberikan dukungan terhadap Palestina. Karena aksi pemboikotan yang banyak dilakukan oleh umat muslim ini mengakibatkan kaum Yahudi kehilangan sumber pendapatan. Terus yang kedua, dampak konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Perang yang pernah terjadi pada tahun 1950 membuat Korea Utara mendapatkan sanksi berupa
isolasi di tingkat global. Terus yang ketiga, dampak konflik Rohingya. Yang baru-baru ini kehidupan etnis Rohingya ini terus mengalami keterpurukan karena Myanmar menolak akan keberadaan Rohingya. Akibatnya etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dan tidak dapat perlindungan dari suatu negara, yang mengakibatkan etnis Rohingya ini melakukan pengungsian secara besar-besaran ke beberapa wilayah, yaitu seperti Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan akhir-akhir ini ke Indonesia. Terus yang keempat, dampak konflik Malaysia-Indonesia. Ini masuknya budaya asing menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia melalaikan budayanya sendiri, sehingga muncullah klaim budaya terhadap budaya oleh negara lain, contohnya seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Hingga kini konflik klaim budaya ini masih menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia, terutama di media sosial. Terus yang kelima, dampak konflik Rusia-Ukraina bagi Indonesia. Ini dampak konflik Rusia dan Ukraina bagi sistem perdagangan di Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya. Yaitu dampak positifnya adalah kenaikan cadangan devisa, dan konflik negatifnya adalah, dan dampak negatifnya adalah naiknya impor gandum, yang mana Indonesia merupakan produsen dan konsumen tertinggi mie instan serta menjadi negara pengimpor gandum. Ya, sekian dari saya.